Nah, teman-teman, di depan itu ada tulisan pos 3 sesekali. Jadi sekarang kita mau menuju ke pos 4 ya. Jarak tempuhnya itu 40 menit ya. Ya, itu dia. Tidak mengerti kan sebenarnya ini. 40 menit. Jarak tempuh ke pos 4 18 menit. Tidak mengerti ke jarak tempuh. Oh, turunnya mungkin ya. Oke, udah yuk. Kadang tidak mengerti kak itu cara anunya membedakannya. Jelas aku sudah segar kembali. Tadi istirahat di situ beberapa menit, ngemil, dan sampah plastiknya ada di sini di dalam tas. Pokoknya sampahnya harus dijaga teman-teman ya. Jadi katanya ke pos 4 itu ya sekitar 40 menit. Tapi semoga saya bisa lebih cepat dari perkiraan itu ya. Ya, bismillah, dengan izin Allah kita tempuh ya. Ini berapapun nanti hasilnya, no problem. By the way, dari pos 3 ke pos 4 itu sudah mulai ada pacet. Jadi ya, kita harus hati-hati ya. Pacet itu sejenis lintah, tapi dia tinggalnya di dedaunan yang lembab dan berada di ketinggian dari 700-an ya, yang saya tahu teman-teman. Dia biasanya menghisap darah. Bahaya sih, tapi ya jangan terlalu takut. Tidak, slow aja. Enak banget duduk-duduk tadi. Biar sejam aku nggak bosan. Ya namanya capek kan. Tapi tenang teman-teman, cuma di sini nih pendakian tinggi. Setelah lewat dari sini itu sudah ada bonus. Oke. Tingginya minta ampun. Wow. Ini kalau ada orang baru diajak ke sini, aku nggak berani. Aku punya cerita tersendiri lah. Baru belajar naik gunung, oh. Diajak ke Kapire. Wow. Naiknya sih aman. Tapi begitu pulang, ya Allah. Parah. Udahlah, aku nggak usah mengingat sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Unforgettable story. Wow. Nanti depan itu ada sedikit bonus. Matahari sudah di atas sana. Karena kita pakai GoPro jadinya backlight. Ini nih pentingnya teman-teman bawa trekking pole pada saat ke gunung. Sangat-sangat membantu. Bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi sangat-sangat membantu. Ini aku bilang ada sedikit bonus. Bonus melihat sekeliling. Setelahnya mendaki lagi. Tapi setinggi-tingginya kalau cuma tanah dan batu tuh aman. Tapi kalau tangga, wow, aku KO. Aku nggak bisa kalau tangga. Punya pendaki mungkin. Oke. Ini tangan di sebelah kanan lebih lemah dari tangan kiri kalau trekking pole. Atau kenapa?
Kalau ada gatal-gatal, perih, fix, pacet itu. Hati-hati. Rimbun. Orang itu sudah duluan ya. Tadi aku sih santuy, makanya lambat. No problem. Oke teman-teman, saya sudah linglung. Ini nih tubuhku mencoba beradaptasi di ketinggian 800-an. Rumahku itu kayaknya di 700 mdpl deh lokasinya. Dingin soalnya di rumah. Tapi kalau datang angin kencang, wow. Jangan bilang rumah berasa di ayun. Langkah kaki sudah mulai goyah. Pincang rasanya. Ngeluh sih aku guys, tapi nyerah enggak. Karena aku mau ke puncak. Sebenarnya puncak bukan tujuannya. Tapi tujuan sebenarnya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Nah itu, jangan sampai kita jadi pendaki FOMO, fear of missing out. Jangan. Mendaki, tapi tidak beradab. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi kalau ke gunung ini. Salah satu di antaranya jaga ucapan ya dan perilaku. Jangan kayak di depan kita ini buang sampah sembarangan. Pengen rasanya ngambil sampah itu kalau turun. Kalau sekarang nggak bisa. I can't. I need more. Take a rest. I'm tired really. Wow. Aku sangat bangga dengan pengelola Gunung Kapireh karena di setiap posnya itu sudah tertulis semua informasi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh pendaki, termasuk saya ya. Itu sangat membantu. Dan buat teman-teman melihat video ini menonton, mohon maaf ya, aku merekam ini untuk mendokumentasikan bahwa aku tuh pernah ke gunung ini juga. Dan aku bisa men-challenge diri aku, aku bisa kayak orang gitu. I wanna be more other people ya. Jadi nggak ada yang salah mengekspresikan diri dengan merekam video, nggak ada yang salah. Jadi kalian tetap semangat, abaikan suara kiri kanan selagi kita nggak melanggar gitu, selagi kita tetap di jalan yang benar, just do it ya. Saya merekam ini bukan semata-mata saya ngejar AdSense, no. Itu kalau ngejar AdSense sampai kiamat pun segitu-gitu aja. Jadi YouTuber besar itu teman-teman, itu tuh butuh perjuangan, doa dan usaha, support. Jadi tidak instan. Kita bisa viral tapi rentang waktunya singkat, tapi bertahan itu susah. Jadi pada saat kita di atas, kita harus tahu
di atas kita itu masih ada gitu. Jangan pernah merasa orang yang paling hebat. No. Itu salah satu sifat takabur yang dibenci oleh Allah. Ya, jangan kayak gitu. Gak bagus. Itu banyak tandanya ya. Di tahun 2025 ini aku banyak belajar teman-teman. Ya, bukan cuma sekedar konten begitu ya, tapi aku lebih ke menikmati. Bagi aku konten itu tuh bonus. Apalagi kalau udah monetisasi tuh bonus banget ya. Tapi kita harus tetap semangat. Itu yang paling utama ya. Be yourself lah. Sudah 11 menit dari bawah. Berarti saya ada 20 menit dari target ke pos 4. Wow. Saya belum terlalu memahami tulisan di pos itu teman-teman. Kalau kalian lihat, bisa berkomentar ya di kolom deskripsi bawah. Silahkan. Aduh. Ini contoh perilaku tidak terpuji ini. Jangan dicontoh. Buang sampah di jalur. Wow. Aku masih ingat di awal-awal aku ngupload ke sini trek-trek malah. Itu dulu banget. Tapi semakin ke sini aku sadar teman-teman, itu tuh nggak bagus, mengganggu orang gitu. Karena trek ini kita cuma numpang lewat, it's not mine. Sudah mulai. Selemah-lemahnya kita, kalau kita cicil, insya Allah bisa. Ini udah nggak tahu. Sekarang aku udah berbau apa? Aku tidak mandi. Coba cuci muka baru kesini. So, tuh tinggi guys. Kok aku linglung ya? So far, so good. But it's about something like favor, maybe. Akhirnya ketemu juga orang. Mampuslah. Mereka putar musik. Sementara saya merekor video original. So, saya nggak boleh dekat-dekat sama mereka. Bukan apa. Konten kita ini original. Copyright itu tuh ya ampun. PL itu. Cepetnya dapat banget. Tapi ngejar target kan. Pos 5 sebenarnya ada, pos 5, pos 4 tuh di sebelah sana. Selalu aja lah. Kamu juga kan aku teriak, weh, let me first. No. Oh, rokok.